Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat dan tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang berbahagia. Bersua kembali dengan saya, Soehartono, tentu saja masih di acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Di pagi hari ini, Rabu 21 September 2022, tentu saja Ngobras kali ini agak berbeda dengan Ngobras sebelumnya, di mana sebelumnya kita melakukan dengan rekaman, tetapi di pagi hari ini cukup spesial karena kita menggunakan live Zoom yang bisa berinteraksi langsung dengan para peserta yang sudah bergabung di dalam link Zoom meeting pagi hari ini. Pagi hari ini kami kembali menyapa masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Yang spesial adalah rekan-rekan dari pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah bergabung di dalam link Zoom meeting pagi hari ini. Mohon maaf, pagi hari ini ada sedikit kendala sehingga ada perubahan dalam link Zoom meeting yang sudah kami bagikan. Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat Jogja dan khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, pagi hari ini saya tidak sendiri, kami akan menyampaikan atau mengobrolkan terkait dengan informasi-informasi seputar kesehatan dan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, atau kami memberi brand name-nya adalah Rumah Sakit Jogja. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan peserta yang sudah tergabung dalam link Zoom meeting, pagi hari ini cukup spesial. Kembali kita sampaikan bahwa materi yang akan kita obrolkan pagi hari ini berkaitan dengan kesehatan jantung. Dengan alasan bahwa pada bulan September ini, khususnya pada tanggal 29 September, diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Sehingga pagi hari ini saya mengajak salah satu dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Jogja, yang nanti akan kami kenalkan, yang akan memaparkan materi atau mengobrolkan terkait dengan gagal jantung. Kenapa gagal jantung dipilih dalam tema pagi hari ini? Karena menurut angka kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2021, angka kunjungan gagal jantung, khususnya di klinik rawat jalan, itu menduduki 10 besar penyakit. Bahkan di tahun 2021, angka kunjungan gagal jantung menduduki peringkat kedua di klinik rawat jalan. Untuk itu, mari kita sapa bersama-sama dokter jantung pembuluh darah Rumah Sakit Jogja yang akan bersamai kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Indah Paranita, spesialis jantung paru, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Jogja. Selamat pagi, Dokter Indah. Selamat pagi, Mas. Ya, sehat ya, Dok? Sehat. Oke. Nah, kita nanti akan mengobrolkan dengan masyarakat Jogja dan khususnya ini rekan-rekan teman-teman dari pemerintah Kota Yogyakarta, dari OPD masing-masing yang sudah bergabung melalui link Zoom meeting secara interaktif. Nanti kita akan mengobrolkan bagaimana gagal jantung, kenapa kita concern terhadap kesehatan jantung, salah satunya adalah gagal jantung, di mana gagal jantung ini menjadi salah satu penyumbang angka kesakitan, di mana angkanya cukup tinggi. Dan juga mungkin bisa jadi nanti akan dijelaskan oleh Dokter Indah, gagal jantung ini juga jika tidak ada perawatan atau pengobatan bisa menyumbangkan angka kematian juga ya, Dok. Begitu. Baik Bapak dan Ibu yang tergabung di link Zoom meeting pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki obrolan kita pagi hari ini, ada sedikit prakata dari Ketua Perki Cabang Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Irsyad Andi Arso, SPPD, SPJP Konsultan. Beliau sekaligus sebagai dokter jantung pembuluh darah di Rumah Sakit Sarjito. Untuk itu kami persilakan Dr. Irsyad Andi Arso untuk menyampaikan prakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja yang kami hormati. Pertama, marilah yang telah memberi hidayahnya sehingga pada pagi ini kita bisa kumpul bersama, ngobrol bareng tentang penyakit jantung, khususnya gagal jantung. Seperti kita ketahui bersama, dalam rangka perlu kita ketahui dalam rangka Hari
Kesehatan Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September, kita berbagai ahli jantung memperingati dengan berbagai kegiatan. Pergi cabang Jogja dengan anggotanya, termasuk salah satunya adalah Dr. Indah Paramita yang bekerja di Rumah Sakit Jogja, bersama masyarakat mengadakan semacam penyuluhan ataupun ngobrol bareng yang intinya marilah kita sama-sama menjaga jantung kita, mengenal jantung kita sejak dini agar kita tetap sehat walafiat. Perlu kita ketahui bahwa penyakit jantung sampai saat ini masih menjadi penyebab kesakitan dan kematian yang cukup tinggi baik di dunia maupun di Indonesia. Saya kira di Indonesia masih termasuk kematian yang sangat tinggi. Tidak perlu kita takut, tapi perlu kita mengenal, sehingga dengan mengenal secara dini penyakit-penyakit jantung tersebut, kita bisa menanggulanginya dan bisa kita hidup seperti biasa. Alhamdulillah di Yogyakarta sekarang sudah rumah sakit ya, sudah punya spesialis jantung dan pembuluh darah, sehingga dapat membantu masyarakat Jogja dalam menangani penyakit jantung. Untuk itu kami terima kasih pada Dr. Indah bersama Rumah Sakit Jogja yang saat ini ngobrol bareng bersama para peserta, diantaranya pada beberapa pejabat baik dari kota sampai di kelurahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ketua Pergi Cabang Yogyakarta, Dr. Irsad Andi Arso, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan, yang sudah memberikan prakata sekaligus memberikan support kepada Rumah Sakit Jogja. Dalam hal ini adalah Dr. Indah Paramita, spesialis jantung pembuluh darah, yang pada hari ini akan ngobrol bersama saya dan juga rekan-rekan yang tergabung dalam link Zoom ini terkait dengan gagal jantung. Di awal kita sampaikan bahwa gagal jantung kita bahas karena menduduki peringkat kedua di tahun 2021 untuk angka kunjungan terbanyak di klinik rawat jalan. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan ngobrol bareng dokter, kita akan mulai saja apa itu gagal jantung dan sebagainya. Nanti dokter Indah akan mengobrolkan dengan saya. Untuk itu kami persilakan dokter Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai gagal jantung. Izin saya akan sharing sedikit mengenai materi gagal jantung. Jadi kita akan mulai dengan suatu definisi gagal jantung. Iya, sebenarnya gagal jantung apa ya? Iya. Jadi gagal jantung itu adalah suatu kelainan pada otot jantung yang dia menjadi lemah atau menjadi kaku, sehingga menyebabkan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan metabolik. Ya, jadi kalau melihat dari definisi gagal jantung ini kan ada kekakuan otot jantung. Berarti normalnya otot jantung itu elastis atau bagaimana? Iya, betul. Otot jantung itu kan intinya dia bekerja sebagai pompa. Jantung adalah pompa di dalam tubuh kita untuk kemudian memompa seluruh darah ke masing-masing organ. Sirkulasi gitu ya. Sirkulasi organ di dalam. Sehingga ketika terjadi suatu gagal jantung, pompa itu menjadi lemah, sehingga beberapa organ tidak mendapatkan sirkulasi yang baik, biasa akan terjadi gangguan. Artinya fungsi pompa itu diperankan utamanya oleh otot jantung tersebut ya. Iya, betul. Ya, jadi gagal jantung sendiri ketika otot jantung itu secara tidak bisa lagi maksimal atau optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh, gitu ya dokter. Betul sekali. Bagaimana dokter? Apakah gagal jantung ini gambarannya seperti apa kalau di Indonesia ataupun di Yogyakarta khususnya?
di Indonesia ya. Bagaimana jumlah penderita gagal jantung di Indonesia. Jadi Jumlah penderita gagal jantung di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. jadi Sekarang diperkirakan sekitar 5% dari total jumlah penduduk. Jadi cukup banyak ya kalau 5%. Tinggi. Dan angka kematian juga tergolong sangat tinggi. 17,2% 17,2% pasien gagal jantung di Indonesia itu meninggal saat perawatan di rumah sakit. kemudian 11,3% itu dalam 1 tahun perawatan, dan 17% itu mengalami rawat inap berulang, jadi perburukan, kambuh, dan sebagainya seperti itu. Artinya yang 17,2% tadi meninggal saat perawatan, bisa jadi mungkin Perawatan. di bawah sudah dalam kondisi atau stadium yang berat ya. Iya. Kemudian yang 11%-nya tadi dalam 1 1 tahun ya, perawatan 1 tahun, kemudian mengalami kondisi akhirnya meninggal. Kemudian yang 17%-nya ini rawat inap berulang, artinya menjadi satu kondisi yang melelahkan ya kalau harus berulang kali keluar masuk rumah sakit. Gitu ya, dokter. Nah, kalau di Yogyakarta sendiri bagaimana, dokter? Jadi ini kami mengambil data dari 10 besar kunjungan terbanyak rawat jalan di rumah sakit. Jadi ini adalah data di poliklinik, dapatkan bahwa untuk angka kunjungan kita, kasus nomor 2 adalah suatu gagal jantung atau congestive heart failure. Jadi cukup banyak angka perawatan ya pasien-pasien gagal jantung ini. Berarti ini termasuk yang diantaranya tadi yang menjalani perawatan dalam 1 tahun gitu ya? Iya, ya, betul. Terus berikutnya yang mungkin masyarakat awam atau rekan-rekan yang tergabung dalam link Zoom meeting ini lebih paham terkait dengan gagal jantung. Bagaimana sih kita mengenali atau mengetahui tanda dan gejala dari gagal jantung, dokter? Iya, jadi karena angkanya cukup tinggi ya gagal jantung, jadi kita bagaimana cepat tahu, cepat mengenali sehingga bisa segera diberikan penanganan yang tepat. Tanda dan gejala gagal jantung itu pertama cepat lelah. Jadi pasien mungkin pada awal gejala belum merasakan sesak nafas, tapi biasanya mudah lelah. Bisa ditandai misalnya dengan jika naik tangga atau berjalan agak jauh, mulai mungkin dikatakan menggeh-menggeh gitu ya bahasa di sini ya. Atau mengalami keluhan sesak nafas atau cepat capek tetapi dengan aktivitas ringan gitu ya, dokter? Iya, betul. Jadi kalau teman-temannya mungkin biasa naik tangga masih bisa ya 1-2 tangga seperti itu langsung, tapi kepada pasien-pasien CHF ini dia akan gampang ngos-ngosan seperti itu. Berarti berhenti sebentar gitu baru lanjut gitu ya. Iya. Kemudian sesak nafas juga biasa dirasakan terutama saat tidur karena posisi berbaring itu memperberat sesak nafas. Karena secara anatomisnya mungkin jantungnya akan menekan gitu ya, dok ya? Bukan jantungnya menekan, tapi saat posisi berbaring jadi cairan di paru-paru itu rata di seluruh paru-parunya sehingga pasien lebih gampang sesak ya. Gravitasinya ya. Oh ya, terkait dengan gravitasi. Terkait dengan gravitasi. Dan pada awalnya sebelum sesak nafas biasanya pasien akan merasakan batuk di malam hari. Jadi kenapa sih saya kalau pagi nggak batuk, malam ketika tidur batuk gitu ya? Itu batuk gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan tadi ya, dokter ya. Karena ada cairan di paru-paru yang menyebabkan pasien batuk atau sesak nafas terutama saat berbaring dan malam hari seperti itu. Berarti tanda khasnya tadi sudah khasnya adalah sudah lelah ya, kemudian ada sesak nafas, kemudian ada batuk di malam hari gitu ya, dokter. Iya. Yang di siang harinya tidak ada keluhan batuk. Tidak ada keluhan. Selanjutnya mungkin dokter bisa untuk yang lebih berat, jadi pada pasien-pasien yang lebih berat akan terjadi pembengkakan, terutama di kaki. Jadi ini ada gambaran kaki yang mulai membengkak dan jadi ketika terjadi pembengkakan di kaki seperti itu dan biasa akan ditekan dan muncul istilah pitting edema. Jadi dia akan lama kembali setelah ditekan. Itu adalah salah satu gejala dari gagal jantung. Walaupun isinya cairan gitu ya, isinya cairan air. Bisa terjadi seperti itu apa, dokter? Karena pompa jantung yang lemah tadi. Jadi pompa jantung ini kan harus mengembalikan sirkulasi ke dalam jantung. Artinya darah sudah dipompa sampai kaki, tetapi untuk dipompa kembali ke jantung kembali tidak bisa gitu ya? Tidak. Di kaki gitu ya. Sehingga terjadi yang namanya edema tadi ya. Edema atau bengkak di kaki. Pada awalnya ini biasanya bengkaknya akan teraba lunak. Jika dibiarkan itu akan mengeras dan naik ke atas. Jadi awalnya hanya di telapak kaki, di jangkauan kaki, namun bisa sampai naik ke tungkai, ke paha, dan biasanya jika lebih berat, pasien-pasien akan mengalami pembengkakan di perut, di punggung belakang. Jadi malah mulainya justru dari bagian terjauh ya? Dari paling bawah. Dari tubuh kita gitu ya? Ya. Baik dokter, untuk selanjutnya, ini menarik, jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya rekan-rekan
pegawai pemerintah Kota Yogyakarta, bisa mempunyai sanak famili ataupun mungkin yang bersangkutan mempunyai keluhan-keluhan seperti yang disampaikan oleh Dokter Indah, mungkin bisa untuk berpikir bahwa butuh untuk yang namanya screening. Baik, kalau tadi bisa disampaikan dokter bahwa kasusnya juga sudah meningkat, kemudian tanda gejalanya di atas gitu ya, kira-kira yang menjadi penyebab dari gagal jantung itu apa? Jadi cukup banyak penyebab gagal jantung, namun yang paling besar atau paling tinggi kasusnya adalah dikarenakan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ada suatu penyempitan pembuluh darah jantung yang mengakibatkan otot jantung itu rusak atau kaku tadi, sehingga terjadi kelemahan pada penyakit jantung. Nah, ini adalah penyebab paling tinggi di masyarakat yang utama. Terus yang kedua yang terbesar adalah hipertensi, karena kasus hipertensi semakin tinggi ya, meningkat. Hal inilah yang menyebabkan gagal jantung juga cukup banyak. Jadi untuk pasien-pasien hipertensi memang screening dari awal itu sangat penting kapan terjadi perberatan dari hipertensinya. Jadi harus terkontrol juga ya untuk menghindari terjadinya gagal jantung gitu ya dok ya? Iya betul. Kemudian penyebab yang lain adalah ada penyakit jantung bawaan. Ini terutama sudah bawaan dari lahir gitu. Dari lahir, tetapi secara anatominya jantungnya ada kelainan gitu ya? Ada kelainan struktural pada jantungnya yang mengakibatkan gagal jantung terjadi pada pasien. Kemudian juga ada penyakit katup jantung. Jadi misalnya penyakit rheumatic heart disease atau penyakit jantung rematik. Ini paling sering dikarenakan biasanya demam rematik, kemudian diikuti perjalanan, kemudian terjadi penyakit katup jantung. Beberapa karena penyakit jantung tiroid, misalnya karena metabolisme ya, tiroid, kemudian juga ada kardiomyopati dilatasi, ini juga bawaan idiopatik biasanya. Jadi, dan satu lagi yang juga cukup sering adalah kardiomyopati peripartum. Jadi, kondisi gagal jantung ketika pasien-pasien dalam proses kehamilan dan melahirkan. Biasanya diputuskan pada kondisi preeklamsi yang mengakibatkan terjadinya suatu kardiomyopati seperti itu. Baik, mungkin saya akan menggarisbawahi dokter yang dijelaskan dokter terkait dengan penyakit penyebab dari gagal jantung tadi ya. Pertama adalah koroner ya. Koroner, kemudian ada darah tinggi ya. Darah tinggi khususnya mungkin darah tinggi yang tidak terkontrol gitu ya. Betul sekali. Kemudian ada beberapa penyakit katup jantung. Kemudian juga yang tadi sebutkan tiroid ya dok? Tiroid. Atau mungkin orang awam menyebutnya gondok gitu ya? Iya, gondok, jadi perbesaran di leher yang biasa lonjar di leher ya? Iya, dan tidak disadari, kemudian menyebabkan akhirnya gangguan irama jantung dan terakhir terjadi gagal jantung tiroid. Itu, dan satu yang terakhir tadi disebutkan adalah pada masa kehamilan ataupun pada masa persalinan gitu ya, persalinan atau pos persalinan, di mana biasanya pada kasus-kasus preeklamsi biasanya kejang gitu ya dok? Iya. Hamil tapi dengan tekanan darah tinggi gitu ya, kemudian ada kejang, kemudian bisa beresiko juga mengalami gagal jantung. Baik dokter, ini sangat menarik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Zoom meeting. Kita akan berlanjut dengan informasi terkait gagal jantung, namun sebelumnya kami sampaikan bahwa informasi-informasi seputar kesehatan ataupun layanan akses kesehatan bisa diakses oleh masyarakat secara luas melalui media sosial rumah sakit kami. Ada Instagram, YouTube, Facebook, dan juga website resmi Rumah Sakit Jogja. Baik, kita berlanjut, dokter. Tadi penyebabnya sudah dijelaskan, kemudian mungkin akan, ada penyebab. Tentu saja ada faktor risiko. Siapa yang berisiko atau faktor risiko apa saja yang memang mengarah, ini kalau punya faktor ini, biasa bisa mengarah nanti suatu saat bisa kena gagal jantung. Ya, jadi memang sebelum terjadinya gagal jantung ya ada kondisi-kondisi yang menyebabkan memperberat seseorang terjadinya gagal jantung. Pertama tadi betul hipertensi, karena angka hipertensi kita meningkat sehingga terjadi kejadian gagal jantung itu juga meningkat. Terus yang kedua adalah diabetes atau peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Yang ketiga adalah merokok. Jadi memang merokok ini biasanya akan memicu pertama penyakit jantung koroner yang itu adalah penyebab dari gagal jantung. Ya, karena ada plak itu ya. Ada plak, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, itu yang kemudian terjadi suatu penyakit jantung koroner yang jika tidak segera ditangani akhirnya akan terjadi suatu gagal jantung. Iya.
Terus yang keempat adalah dislipidemi atau peningkatan kolesterol. Kolesterol ya, mudahnya gitu ya, Iya, disinfektan gitu. jadi ya mungkin pola makan kita sehari-hari, iya. kemudian juga gaya hidup kita yang Iya. senang mungkin saat ini makanan instan dan Iya. cepat saji seperti itu ya. Fast food ya, Fast yang food, iya. itu yang mengakibatkan akhirnya kadar kolesterol dalam diri akhirnya meningkat. Iya. Yang kelima, penyakit tiroid tadi, tadi udah, ya. kemudian yang keenam obesitas ya. Atau kegemukan gitu. Atau kegemukan. Jadi Iya. ya tadi gaya hidup santai, kemudian Tahun bertahan gitu. betul. Iya. Itu yang akhirnya meningkatkan ini ya angka obesitas dalam betul, masyarakat. Kemudian juga faktor risiko lainnya adalah gangguan fungsi ginjal dan yang terakhir paparan toksin. Jadi beberapa racun di lingkungan itu juga bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung. Meskipun kalau dilihat dari yang dijelaskan tadi ya, dari mulai hipertensi sampai dengan ada paparan toksin, ini tidak instan ya dokter. Artinya tidak hanya hipertensi, didiagnosis hipertensi kemudian langsung gagal jantung, tidak ya. Pasti ada proses panjang yang akhirnya bisa menyebabkan yang namanya kegagalan jantung gitu dokter. Dan beberapa pasien itu memiliki beberapa faktor resiko. Jadi kadang-kadang tidak hanya satu faktor resiko pada gitu. satu pasien. Ya, jadi multiple faktor ya. Yang multiple faktor. Jadi misalnya pasien hipertensi, dia juga punya Diabetes. diabetes. Nah, itu kadang-kadang yang berat. Akhirnya satu orang memborong beberapa gitu ya faktor risikonya. Kalau cuma satu mungkin masih bisa ditolerir gitu. Dan masyarakat Jogja sekitarnya, kemudian khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan rekan-rekan yang tergabung dalam Zoom, disampaikan oleh dokter, salah satu yang mungkin saat ini bisa dicegah adalah obesitas, gitu dokter. Ya, obesitas. Nanti dokter Indah juga akan menjelaskan bagaimana kita perilaku hidup kita untuk menghindari faktor-faktor ini, atau ya faktor-faktor penyebab gagal jantung. Lanjut dokter, kejadian gagal jantung tadi sudah dijelaskan di Indonesia ya, Indonesia, kemudian khususnya di Yogyakarta, Rumah Sakit Jogja juga melayani angka gagal jantung ini yang kontrol rutin itu 2 terbanyak angka kunjungan di tahun 2021. Nah, secara global bagaimana dokter kejadian gagal jantung itu? Iya, jadi dari WHO sendiri itu menggambarkan bahwa saat ini terjadi peningkatan angka gagal jantung di dunia termasuk Asia. Dan memang itu sudah dibuat suatu penelitian ya bahwa didapatkan meningkatnya itu karena meningkatnya angka perokok, angka obesitas, kemudian peningkatan kolesterol dan diabetes. Jadi 4 hal ini yang kemudian akhirnya membuat angka kejadian gagal jantung itu tinggi sekali. Karena itu saat ini memang 4 hal ini harus kita cegah supaya angka kejadian gagal jantung ini bisa kita turunkan. Artinya kalau melihat dari gambaran ini kan memang angka perokok, kemudian tingkat obesitas, kemudian ada dislipid dan juga diabetes ini kan kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa kita cegah ya, kita upayakan, kita tekan sehingga karena ini hubungannya dengan penyakit-penyakit yang hubungannya dengan perilaku gitu ya. Itu kita nanti akan berlanjut terkait dengan bagaimana perilaku yang sehat, namun sebelumnya kita akan berlanjut kembali kepada materi yang akan disampaikan oleh Dokter Indah. Nah, ini ada ilustrasi kasus dokter. Mungkin dokter bisa menjelaskan ilustrasi kasus ini. Iya, jadi ini mungkin satu kasus saya ambil kasus sehari-hari di poli jantung ya. Gitu, yang sering kita temui adalah biasa rata-rata seperti ini. Jadi ini saya ambil dari satu kasus di poli saya. Ada seorang pasien laki-laki 40 tahun datang ke poli jantung dengan keluhan sesak nafas. Terutama jika beraktivitas dan berbaring, kemudian riwayatnya merokok 1 bungkus per hari, sebenarnya tidak ada diabetes dan tidak ada hipertensi, jadi hanya merokok saja. Tadi pencetusnya sebenarnya faktor risikonya tadi dari merokok saja gitu ya dokter. Tapi mungkin kita tidak tahu apakah riwayat untuk terkait olahraga, kemudian kebiasaan makan makanan sehat, seperti itu juga biasanya harus kita gali ya. Tapi kalau melihat modelnya ini memang obesitas gitu ya dokter. Jadi menjadi salah satu faktor. Jadi ini sebagai ilustrasi saja, gambaran, tetapi dari ilustrasi ini kita kaitkan dengan tadi yang dijelaskan dokter bahwa salah satu tanda atau gejalanya adalah sesak nafas ya dokter. Iya, dan pasien biasanya cenderung duduk ya. Iya, duduk, kemudian agak membungkuk gitu ya sesak nafasnya gitu ya. Jadi dengan posisi duduk ini biasa akan meringankan nafas pasien. Kemudian akan lebih ringan untuk menarik nafas. Begitu ya. Kemudian ada gambaran lagi dokter. Selanjutnya saya gali lagi pada pasien ini, apa sih yang terjadi? Kenapa pasien tiba-tiba terjadi sesak nafas? Ternyata 1 bulan yang lalu ada kejadian seperti ini.
Jadi ini yang lazim di masyarakat, kebetulan nggak enak badan, terus minta dikerokin gitu ya dokter Iya. ya. Jadi ini satu cerita yang paling sering kita terima ya. Iya. Kenapa kemudian kok terjadi suatu gagal jantung mendadak? Maksudnya pasien yang sebelumnya tidak ada, misalnya tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, kemudian 1 bulan kemudian mungkin datang ke kita sudah dalam kondisi bengkak kaki, kemudian sesak nafas. Ketika kita gali ternyata kadang-kadang ditemukan pasien seperti ini. Jadi mungkin saat terjadi seperti ini ada suatu serangan jantung, namun diabaikan. Kadang-kadang pasien mengatakan masuk angin dan sebagainya. Akhirnya baru kejadian sesak nafasnya 1 bulan atau 2 bulan setelah itu. Gitu ya. Tapi intinya sebelum kita lanjut dokter, intinya apakah diizinkan atau diperkenankan budaya yang ada di Jawa khususnya ya, ketika kita merasa tidak enak badan, kemudian ada keluhan-keluhan yang sebenarnya mengarah ke penyakit tertentu, kemudian dilakukan keroan itu tadi itu sebenarnya ada ada larangan nggak tidak secara medis gitu kan? Jadi terkait keroan atau pijet atau mungkin memberi minyak gitu ya, ketika ada keluhan-keluhan nyeri dada seperti itu, pada dasarnya sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada efek samping, hanya saja kadang kita terlena karena kemudian nyaman, kita tidak mencari medis tidak mencari pengobatan untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Berarti artinya dengan budaya keroan tadi kemudian merasa badannya lebih enakan, akhirnya mengabaikan keluhan yang sebelumnya gitu ya, tidak dicari penyebabnya. Baik dokter, kita berlanjut apa yang terjadi jika ada serangan jantung akibat dari gagal jantung. Sehingga ini saya mau menjelaskan bahwa kejadian tadi adalah awalnya dimulai dari serangan jantung yang kemudian kita abai, kita biarkan, akhirnya terjadi suatu proses gagal jantung. Gitu. Jadi case tadi menggambarkan seperti itu, bagaimana yang awalnya dimulai dari penyakit jantung koroner, kemudian berlanjut ceritanya menjadi suatu gagal jantung. Gitu ya. Nah, ini saya menggambarkan. Jadi kalau pada awalnya pasien itu memiliki, ini gambaran jantung, kita lihat dari gambaran ronsen ya. Yang awalnya jantung itu normal, ukurannya normal, tidak membesar. Ketika terjadi suatu gagal jantung, terjadi pembengkakan, terjadi perbesaran dari jantung. Karena ototnya tadi ya? Karena ototnya melemah, kemudian tidak elastis, akhirnya terjadi suatu kompensasi di mana jantung itu membesar seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi perbesaran jantung inilah, pompa jantung akan menurun, gitu ya. Kemudian akhirnya terjadi pembengkakan di mana-mana. Awalnya biasa di kaki, naik ke atas, hingga ke paru-paru. Ya, artinya kalau bisa disimpulkan sebenarnya bahwa organ jantung sendiri itu kan fungsinya adalah fungsi pompa ya. Pompa tidak hanya pompa untuk mengeluarkan, tetapi menarik kembali gitu ya. Betul. Gitu. Ada prosesnya memompa, kemudian ada proses menarik kembali gitu gitu. Sehingga kalau ada gangguan pada otot jantungnya, kemudian ada kelemahan atau kekaukuan otot jantung tadi, cairan yang harusnya disirkulasikan, waktu mensirkulasinya tidak maksimal, waktu mengembalikannya juga nggak maksimal gitu ya, itu yang membuat pembengkakan gitu ya dokter. Tapi mungkin bisa dilanjut dokter. Jadi mungkin sedikit saya akan memberikan sharing yang mengenai apa perbedaan antara serangan jantung dengan gagal jantung. Makanya yang sering membingungkan di masyarakat. Apa sih yang terjadi pada saya gitu ya. Jadi kalau serangan jantung itu pada intinya adalah masalah pada sirkulasi pembuluh darah jantung. Jadi irigasinya jantung yang bermasalah. Alirannya masuk ke jantung itu yang bermasalah. Itu yang akhirnya terjadi kekakuan akhirnya, dan di situ biasanya karena sumbatan yang mendadak. Jadi ibaratnya selang harusnya dialiri air dengan lancar, air bisa mengalir dengan lancar, tetapi ada sumbatan di bagian tertentu yang mungkin vital, itu yang bisa akhirnya menimbulkan gejala gitu ya, serangan ya. Nah, gejalanya apa? Biasanya berbentuk nyeri dada kiri, menjalar ke punggung, lengan kiri, kemudian kadang-kadang ada yang merasakan nyeri di ulu hati, kemudian sesak, dada seperti tertindih. Berarti ini yang khasnya serangan jantung ya dok, agak berbeda dengan yang gagal jantung tadi ya. Kemudian kalau gagal jantung sendiri seperti apa gambarannya dokter? Kalau yang serangan jantung kan jelas tadi ada nyeri hebat dan lain-lain. Kalau gagal jantung adalah masalahnya terjadi pada ototnya. Jadi tadi terjadi kelemahan atau kekakuan, itu adalah karena ketidakmampuan jantung memompa darah sirkulasi ya. Dan gejalanya lebih pada sesak nafas, mudah lelah,
kemudian kakinya bengkak, kadang-kadang perutnya juga rasanya bengkak karena terisi cairan juga, dan batuk terutama malam hari. Nah, ini yang biasanya berarti harus dipahami bahwa antara gagal jantung dengan serangan jantung itu berbeda gitu ya, dokter. Kalau serangan jantung lebih kondisi kedaruratan gitu ya, dok. Mungkin lebih kedaruratan yang harus segera ditangani, tidak mengancam jiwa. Tetapi kalau gagal jantung, meskipun tidak darurat, tetapi harus mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan tepat. Baik dokter, menarik sekali. Saya sapa dulu rekan-rekan yang berada di link Zoom meeting maupun yang masyarakat Jogja juga yang bergabung dalam Zoom meeting, bahwa Rumah Sakit Jogja saat ini memiliki layanan klinik jantung dan pembuluh darah yang disertai dengan atau dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang, khususnya yang untuk menegakkan diagnosis jantung, serta tidak kalah penting adalah Rumah Sakit Jogja saat ini sudah memiliki laboratorium kateterisasi jantung, di mana laboratorium kateterisasi jantung ini diampu oleh dokter spesialis jantung yang bisa digunakan untuk untuk penegakan diagnosa, yang kedua adalah tindakan-tindakan yang lazim masyarakat ketahui adalah pemasangan ring jantung gitu ya, dokter. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, kita akan kembali dengan obrolan dengan dokter Indah. Monggo dokter, tadi sudah ada bedanya serangan jantung dan gagal jantung. Selanjutnya, nah tata cara penanganannya gitu, dok. Bagaimana menanganinya ya, masyarakat tahu. Ini yang sering ditanyakan adalah bagaimana selanjutnya setelah kita mengetahui kita terdiagnosis terjadi gagal jantung, bagaimana cara penanganannya? Jadi yang pertama adalah mengatasi penyebab dan penyulitnya. Jadi pertama kita harus tahu problemnya apa sih, penyebabnya apa sih terjadi gagal jantung. Jadi kalau memang misalnya terjadi gangguan pada katup jantung, kita bisa lakukan operasi penggantian katup jantung seperti itu. Atau kalau karena problem metabolik, tiroid atau diabetes, nah problem metabolik itu yang kita koreksi dulu ya. Kita koreksi terlebih dahulu supaya kemudian terjadi perbaikan pada jantungnya. Kemudian juga kalau misalnya terjadi anemia, itu juga bisa menyebabkan suatu gagal jantung, itu juga kita perbaiki. Jadi harus mengetahui apa penyebabnya. Artinya dicari penyebabnya dulu, diatasi penyebabnya, sehingga kegagalan jantungnya juga bisa dikoreksi gitu ya, dok? Iya, betul. Jadi terutama kalau misalnya penyakit jantung koroner, nah itu kan ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, bagaimana kemudian kita membuka pembuluh darahnya sehingga gagal jantungnya juga bisa teratasi. Artinya yang tersumbat tadi bisa jadi diatasi dulu kesumbatannya biar tidak terjadi gagal jantung. Selanjutnya, dokter? Yang kedua adalah menerapkan gaya hidup sehat. Nah, ini yang penting ya, perilaku hidup sehat. Ini yang paling penting dalam penanganan gagal jantung. Jadi bagaimana kemudian kita mencegah terjadinya obesitas, stop merokok, kemudian bagaimana kita menurunkan angka kolesterol, pola makan gitu ya, dokter ya. Mulai mengurangi garam, kemudian bagaimana mengontrol tekanan darah dengan baik, itu adalah salah satu penanganan gaya hidup sehat. Termasuk di dalamnya mungkin aktivitas ya, dokter ya. Olahraga ya. Itu juga penting. Kemudian mengkonsumsi beberapa kombinasi obat untuk jangka panjang. Jadi prinsip penanganan gagal jantung memang kita akan berikan pasien beberapa obat kombinasi yang itu akan diberikan secara jangka panjang. Kenapa? Karena perbaikan otot-otot jantung itu tidak sekejap mata gitu ya, Mas. Artinya pengobatan ini tidak bisa instan gitu ya, dokter. Iya, betul. Jadi harus terus-menerus secara progresif. Prosesnya panjang, tapi terus pengobatannya tidak langsung dibum dengan obat sekaligus langsung sembuh gitu ya, dokter. Iya, karena kenapa? Pada pasien-pasien gagal jantung, target kita adalah perbaikan dari kualitas hidup. Bagaimana pasien yang awalnya sesak nafas jika beraktivitas, mungkin sudah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, ini kembali bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Sehingga memang target inilah yang kita berikan obat-obatan, kombinasi jangka panjang, agar kualitas hidup pasiennya membaik seperti itu. Artinya tidak boleh dengan putus obat gitu ya, dokter ya. Sehingga protokol terapi untuk gagal jantung ini juga kalau dijalankan dengan tertib oleh pasien akan membawa perbaikan ya terhadap kondisi gagal jantung ya. Kemudian juga angka kekambuhan yang seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, dokter? Untuk yang keempat, ini pada pasien-pasien yang sudah kita berikan obat-obatan, kombinasi jangka panjang, tidak ada perbaikan. Saat ini memang sudah ada beberapa teknologi yang untuk memperbaiki kelemahan pada otot jantung. Jadi kita bisa pasang alat pacu jantung khusus atau implantasi mesin pompa jantung buatan seperti itu. Dan ini sudah bisa dikerjakan di beberapa rumah sakit tipe A seperti itu. Ya. Jadi untuk rumah sakit Jogja masih belum ya, masih belum, sehingga mungkin ini alternatif terakhir ya, dokter. Alternatif terakhir adalah pemasangan pacu jantung gitu ya. Alat pacu
untuk mendukung jantung kita yang tadi ada kegagalan, ada lemah, ototnya lemah, kaku, dipasang pacu jantung agar bisa membantu fungsi dari pompa jantung gitu. Menarik sekali dokter, kita berlanjut, mungkin materinya tinggal sedikit ya dok. Iya, jadi ini beberapa klasifikasi tingkat keparahan gagal jantung dari New York Heart Association itu membagi 4 tingkatan. Jadi kalau gagal jantung yang tipe 1 itu tidak terdapat keterbatasan ya dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi target pengobatan kita bagaimana gagal jantung itu masuk ke dalam tipe 1. Sedangkan kalau yang tipe 4 dia tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun tanpa keluhan. Jadi sesak nafas itu dirasakan walaupun pasien berbaring, duduk, itu terus-menerus sesak seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah derajat keparahan dari gagal jantung. Derajat keparahannya. Artinya dari tujuan terapinya tadi ya, pemberian terapinya itu juga menurunkan levelnya ya dok? Iya, step by step gitu ya. Jadi tipe dari grade 1, grade 2, gitu, grade 3 itu ya. Nah, terakhir mungkin terkait pencegahan gagal jantung ya. Jadi bagaimana supaya pasien-pasien yang masih sehat tapi punya faktor resiko tidak terjadi gagal jantung. Untuk pencegahan gagal jantung sendiri, pertama cek kesehatan secara rutin, terutama pasien-pasien yang punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes. Ini kita harus cek secara rutin, jangan sampai kemudian penyakit-penyakit itu berlanjut menjadi suatu gagal jantung. Kemudian yang kedua, menyahkan asap rokok. Rokok itu yang harus dilakukan, ini ya, kebiasaan merokok yang harus kita stop. Kemudian yang ketiga, rutin aktivitas fisik, olahraga rutin. Terus yang keempat adalah diet yang sehat dan kalori yang seimbang. Ini fungsinya untuk mencegah obesitas. Kemudian pembatasan garam untuk mencegah hipertensi ya. Kemudian istirahat yang cukup, tidur mungkin sekitar 7-8 jam minimal, 6 jam per hari. Dan yang terakhir, kelola stres. Tidak boleh banyak stres ya, karena akan mengganggu metabolisme ya dok ya. Karena ternyata gagal jantung sendiri itu bisa terjadi hanya karena stres ya. Karena stres itu tadi secara tidak langsung mengganggu metabolisme tubuh gitu ya. Iya. Sehingga semuanya menjadi tidak seimbang, gangguan irama jantung dan akhirnya terjadi imunitas juga menurun. Jadi tidak hanya gagal jantung gitu dokter. Jadi ini pencegahan gagal jantung kalau bisa saya lihat dan saya sampaikan kembali, saya simpulkan ini sepertinya sama dengan yang dicanangkan oleh pemerintah ya, pencegahan dengan melakukan cerdik gitu ya dok ya. Kalau disingkat tadi kan cerdik ya, cek kesehatan itu, kemudian ada menyahkan rokok, kemudian rajin olahraga atau aktivitas fisik, kemudian juga dietnya yang seimbang, kemudian yang I-nya tadi istirahatnya cukup, kemudian yang terakhir adalah kelola stres. Nah ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah juga ya dokter ya, ternyata bisa diterapkan untuk berbagai macam kondisi kesehatan, gangguan kesehatan. Baik dokter, berlanjut. Nah tadi ya, jadi setelah kita melakukan langkah-langkah pencegahan yang tadi, yang penting adalah memeriksakan kesehatan jantung kita sejak dini, terutama jika ada keluhan tadi nyeri dada, sesak nafas, berdebar, kaki bengkak, dan mudah lelah. Karena biasanya gejala-gejala jantung bermulai dari kelima hal ini. Jadi jika misalnya ada yang dirasakan dari kelima hal ini, bagaimana kita memeriksakan dari mungkin fasilitas yang terdekat, puskesmas, dokter praktek, kayak gitu. Jadi ini langkah-langkah pencegahan ya. Selain perubahan perilaku tadi ya dokter. Selain perubahan perilaku. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Indah, cukup menarik obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan gagal jantung, cukup panjang yang kita obrolkan, tetapi mungkin belum bisa mengakomodir semua informasi yang mungkin diharapkan oleh masyarakat, tetapi setidaknya kita lebih mengenal gagal jantung itu seperti apa, bagaimana pentingnya kita harus mencegah agar kita tidak mengalami namanya gagal jantung, kita secara pribadi maupun keluarga kita ataupun masyarakat sekitar kita. Baik dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam room chat ya. Yang pertama dari Bapak Cahyo Wibowo. Sebenarnya tadi dari bahas dokter ini, izin bertanya, kerokan itu boleh tidak? Bagaimana tinjauan dari sisi kesehatan yang berhubungan dengan penyakit jantung? Tadi sebenarnya sudah dibahas, mungkin bisa diulang kembali dokter. Jadi kalau untuk budaya kerokan sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan jantungnya, tapi jangan sampai budaya kerokan ini membuat kita abai. Jadi kata kuncinya jangan sampai kita abai, kemudian membuat kita tidak terlena, tidak memeriksakan apa yang kita rasakan atau gejala-gejala yang sebenarnya itu mungkin berbahaya atau emergensi dan harus segera ditangani. Karena kadang-kadang mungkin ada perasaan setelah dilakukan kerokan, relaksasi, nyaman, seperti itu yang akhirnya pasien ini ya
tidak berlanjut untuk memeriksakan ke medis. Artinya karena efek dari kerokan sendiri itu membuat kenyamanan ya, Iya, menimbulkan rasa relaksasi, nyaman, iya. rileks, kemudian seperti dipijit, kemudian ada hangat gitu ya di tubuh, sehingga akan mengaburkan gejala mungkin ya dokter ya, Iya, mengaburkan gejala yang sebenarnya itu harusnya lanjut diperiksakan, lanjut dikonsultasikan, tetapi malah justru terhenti karena sudah merasa nyaman itu gitu betul. kan. Pada intinya sebenarnya mungkin dari tinjauan kesehatan sebenarnya kerokan itu juga ya tidak dilarang sepenuhnya, tetapi ya kalau kerokan ya jangan terlalu keras menurut dokter, itu kan nanti ya mencederai kulit dan jaringan sekalian. Baik dokter, ini kembali ada pertanyaan dari Ibu Rita, apakah kalau kaget kemudian berdebar hebat itu juga tanda dari penyakit jantung? Iya. Jadi sebenarnya ketika kita kaget ya, memang akan terstimulasi ya, irama jantung kita akan menjadi lebih cepat, kemudian akhirnya kan pasokan sirkulasi dalam tubuh juga akan bergerak lebih cepat, seperti itu. Ada beberapa kasus memang itu rasa kaget itu bisa menimbulkan suatu nyeri dada, bisa menimbulkan sesak nafas. Kenapa? Karena demand dalam tubuh itu meningkat. Ketika ada gejala setelah kaget itu ada gejala sesak nafas, ada nyeri dada, itu harus segera dikonsultasi. Artinya kalau secara normal saja hanya kaget saja sebentar kemudian hilang itu nggak masalah, kecuali ada sudah kaget berdebar-debar tapi berlanjut ada sesak nafas, kemudian debar-debarnya mungkin tidak segera berhenti atau hilang, itu ya mungkin ada ke arah itu ya, ke arah gangguan jantung gitu ya. Gangguan irama jantung itu kan berdebar-debar sebenarnya karena kaget itu ya suatu hal yang fisiologis ya Mas ya. Hanya saja kan seharusnya dalam sekian detik sudah reda, jadi maksudnya berdebarnya akan segera menurun seperti itu. Namun kalau ini menetap dan cukup lama itu yang harus segera diperiksa. Baik, jadi memang kan ada beda ya antara yang kagetan karena memang ada gangguan pada jantung atau kagetan karena lapar, itu kan berbeda ya dokter ya. Berbeda. Kalau lapar itu kan kaget sebenarnya karena memang sudah perilaku gitu ya, perilaku sehingga dikagetin terus latah itu, tapi tidak ada berdebar-debar dan lain-lainnya. Tetapi kalau yang berdebar karena ada gangguan jantung pasti akan diikuti oleh gejala lain ya, gejala selanjutnya gitu. Baik dokter, menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini, dan ini masih ada pertanyaan lagi dari room chat dari Ibu Tenti, Ibu atau Bapak ini, Ibu Tenti, apakah obat asetil salisilik harus diminum setiap hari seperti obat tensi? Iya, obat asetil salisilik ini kan maksudnya mini aspilat ya. Iya, ini adalah bekerja sebagai suatu pengencer darah. Pada pasien-pasien penyakit jantung koroner ini sangat penting karena obat pengencer darah ini berfungsi jangan sampai terjadi sumbatan mendadak. Antisipasi untuk sumbatan gitu ya. Pada pembuluh darah koroner, seperti itu. Jadi kalau pertanyaan seperti ini akan dilihat pasien ya, masing-masing pasien akan berbeda kebutuhannya. Tidak semua pasien gagal jantung membutuhkan obat ini. Kalau penyebabnya memang penyakit jantung koroner, maka memang harus berarti ditinjau lagi apakah penyebabnya gitu ya, dari penyebab gagal jantung. Jadi tidak semua gagal jantung dapat mini aspi tadi atau aspilat itu ya dokter. Baik, menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini. Namun kita akan menyapa dulu kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya yang sekarang bergabung di link Zoom meeting. Jika dari rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Zoom meeting ataupun masyarakat juga yang ikut bergabung di link Zoom meeting ini akan berinteraksi secara langsung kepada Dr. Indah Paranita, spesialis jantung pembuluh darah, silakan bisa open mic atau kamera dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Namun ini sudah beberapa pertanyaan kembali masuk dokter, karena memang obrolan kita cukup menarik ini pagi hari ini. Ini ada lagi dari Bapak M. Aziz. Kalau telapak tangan mudah berkeringat, apakah itu indikasi gangguan jantung? Iya, jadi ini sering ditanyakan oleh pasien-pasien datang ke klinik, kemudian bertanya, dok, saya kok gampang sekali sih tangan saya basah, tangan saya berkeringat. Jadi memang ketika kita banyak berkeringat itu menandakan suatu metabolisme yang berlebih ya. Jadi kita harus lihat tidak hanya karena tangan berkeringat, karena biasanya yang menyebabkan metabolisme berlebih adalah suatu gangguan pada tiroid ya, metabolisme. Ada tiroid tadi ya, kelenjar leher ya. Iya. Sehingga ketika ada gangguan tiroid ini, gejalanya tidak hanya tangan berkeringat, dia akan dibersamai dengan biasanya akan lebih kurus, makan banyak, tapi berat badan tidak naik gitu ya. Seperti itu. Kemudian dia akan menyukai tempat dingin dibanding tempat panas, gampang sekali terjadi keringat, seperti itu adalah suatu gejala gangguan tiroid. Jadi memang harus diwaspadai gitu ya dokter ya.
Nanti kita akan lihat dari kumpulan gejala yang ada apa. Misalnya tangan berkeringat, bisa jadi itu suatu variasi normal. Ya, jadi tidak ada yang lain, nah itu tidak bisa langsung menegakkan bahwa kalau tangan keringat, gangguan tiroid itu enggak ya, tetap harus diruntut dulu. Apakah ada kesinambungannya atau kaitannya dengan tiroidnya, atau mungkin ada hanya metabolisme proses keringatnya saja yang berlebih gitu ya, itu dokter. Baik, menarik dokter, ini sudah mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak M. Aziz. Kemudian ini ada lagi dokter dari PEP Bapeda. Ini banyak ya, karena rekan-rekan yang kita undang adalah rekan-rekan dari OPD Kota Yogyakarta. Mohon izin bertanya, bagaimana cara membedakan antara sesak nafas karena serangan jantung atau sesak nafas karena asam lambung yang naik? Iya. Jadi ini sering sekali kita di emergency room atau di IGD ketemu pasien nyeri ulu hati, sesak nafas seperti itu, dan kadang-kadang ya bisa jadi suatu miss seperti itu karena mengatakan gejala gitu ya. Karena pasien menganggap saya sakit lambung, saya bukan serangan jantung. Karena memang dari gejala ini ketika kita tidak lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kadang-kadang kita bisa terlewat ya. Jadi lena ya, kita ada lena dengan gejala itu. Jadi gejala serangan jantung memang yang khas adalah suatu nyeri dada kiri menjalar ke punggung atau ke lengan kiri. Gitu ya, yang khas gitu ya. Ada beberapa pasien, terutama yang memiliki diabetes mellitus, gejala itu menjadi memudar ya, jadi tidak khas seperti itu. Beberapa merasakan nyeri ulu hati, sesak nafas, terutama sesak nafas yang dirasakan itu seperti tertindih di dada, seperti itu. Jadi rasanya berat gitu ya, berat dada, itu lebih dikarenakan jantung seperti itu. Untuk membedakannya memang kita butuh pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Dengan rekaman jantung. Paling simpel adalah dengan rekam jantung gitu ya, untuk untuk membedakan atau memastikan bahwa ini memang asam lambung atau ini memang ada gangguan pada jantung gitu ya dokter. Itu dengan rekam jantung ini. Semoga bisa menjawab yang ditanyakan oleh rekan dari PEP Bapeda. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan yang masuk terus dokter. Mudah-mudahan bisa diakomodir oleh dokter Indah Paranita karena waktu yang terbatas. Saya dari Bapak Santel Arif, izin bersama dokter, kenapa pada saat bersepeda di tanjakan, jantung berdetak kencang, padahal fisik masih kuat. Iya. Jadi ada yang namanya target heart rate ya. Jadi pada saat kita berolahraga, biasanya ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka jantung akan melakukan sirkulasi atau pompa yang lebih cepat dibanding biasanya, karena permintaan kebutuhan lebih banyak seperti itu. Nah, ketika ditanjakan, ketika kita misal bersepeda di tanjakan, ini kan pasti kebutuhan sirkulasi dalam tubuh akan lebih tinggi, sehingga itu akan dikompensasi oleh tubuh dengan berdetak lebih cepat. Karena energi yang dibutuhkan akan lebih tinggi gitu ya. Energi yang dibutuhkan lebih banyak, maka sirkulasi pompa jantung harus lebih cepat, dan itu akan berdetak lebih cepat seperti itu. Jadi meskipun fisiknya kuat, tetapi memang secara fisiologis ya. Itu memang ini fisiologis ya. Artinya ini normal gitu, normal. Tetapi tadi saya tertarik dengan target heart rate-nya itu. Kalau berolahraga itu kan kadang ada yang mensewu, karena kita memang sekarang ada trennya baru senang bersepeda, kemudian ada tren yang senang lari itu, tapi tidak memperhatikan target heart rate-nya berapa. Jadi melampaui batas justru malah akhirnya masuk UGD gitu. Iya, itu targetnya berapa dokter? Jadi target heart rate itu dihitung dengan cara 220 dikurang umur. 220 dikurang umur, misalkan 220 dikurangi 40, misalnya taruhlah 40 ya. Berarti 180. Jadi begitu kita mengukur heart rate atau detak jantung kita ya, detak jantung kita sudah di angka 180 ya kita berhenti gitu ya, Betul. Kurangi aktivitasnya gitu ya, jangan berhenti. Jadi mungkin itu yang mungkin beberapa kejadian yang memaksakan bersepeda atau olahraga yang mungkin lebih ekstrim, harusnya sudah melampaui batas itu, tapi memaksakan diri jadi gangguan gitu ya dokter. Iya, beberapa akhirnya pingsan dan sebagainya gitu ya. Lebih dari baik, ini sangat menarik ini kalau obrolan terkait jantung, karena memang jantung adalah organ yang sangat vital. Lanjut, ini dari banyak sekali. Ya, akan saya pilih ya. Ini ada dari Bapak atau Ibu Ari di Keraton ini. Dokter, apakah tangan yang sering kesemutan sampai nyeri seperti kesetrum itu juga pertanda ada gangguan atau penyakit jantung? Tangan kesemutan biasanya
apalagi kalau simetris, maksudnya bilateral, Iya. keduanya lebih sering diakibatkan gangguan saraf seperti itu ya. Jadi Iya. berbeda dengan kesemutan sebelah kiri, biasanya itu lebih khas karena penyakit jantung. Jadi kalau pasien-pasien yang terdapat penyumbatan di pembuluh darah koroner, biasanya memang akan mengalami nyeri atau kesemutan di tangan, terutama tangan sebelah kiri. Jadi dia tidak simetris, tidak bilateral. Itu yang biasa kita pakai untuk membedakan dengan yang gangguan saraf gitu ya. Gangguan saraf. Gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Bapak atau Ibu Ari dari Keraton. Selanjutnya ini dari mana ini? Dari Ibu Ismi ya. Saya kurang tahu dari mana, OPD mana. Apakah kecenderungan tensi darah rendah bisa berpotensi serangan jantung atau gagal jantung, dokter? Iya, jadi memang salah satu penyebab gagal jantung adalah hipertensi. Bagaimana yang tensinya rendah? Beberapa pasien mengatakan, saya tensinya rendah kok dok, kok saya kena serangan jantung seperti itu. Nah, mungkin selain hipertensi ada faktor lain yang membuat pasien-pasien itu kena serangan jantung. Kan faktor pencetus atau penyebab yang lain ya, tidak penyebab tunggal tadi gitu. Jadi mungkin selama ini tidak pernah cek kolesterol seperti itu, kolesterolnya tinggi atau gulanya tinggi. Berarti di balik darah rendah mungkin ada yang lain gitu sebenarnya. Ada yang lain sebenarnya. Ya, jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ismi. Kemudian ini dari PEP DLH Kota Yogyakarta. Apakah kolesterol tinggi penyebab pemicu serangan jantung? Wah, hal itu sudah jelas dan sudah banyak penelitiannya bahwa itu adalah salah satu pemicu terjadinya serangan jantung. Iya. Kemudian ini dok, mungkin masih menyambung dengan pertanyaan yang tadi yang kaitannya dengan gangguan tiroid, kemudian telapak tangan berkeringat gitu dari Mantri Anom Gedong-Tengen. Jika ada gangguan pada tiroid sehingga telapak tangan dan kaki berkeringat, bagaimana penanganannya atau obatnya gitu dok? Iya. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan tiroid, apakah itu hipertiroid berlebih hormon tiroidnya atau hipotiroid itu kurang tiroidnya, maka kita pertama kita lakukan penegakan dengan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu, kita cek berapa kadar hormon tiroidnya. Kemudian yang kedua, jika terjadi kelebihan dari hormon tiroid, kita akan berikan obat-obat anti hormon tiroid seperti itu, sehingga kadar hormon tiroid ini akan turun dan terjadi perbaikan, terutama biasanya pada irama jantungnya. Karena pada pasien-pasien yang hipertiroid akan terjadi peningkatan pasien berkeringat, sesak nafas, kadang-kadang menggeh-menggeh. Nah, setelah diberikan obat-obat tiroid ini biasanya akan terjadi perbaikan. Gitu ya. Jadi artinya jangan dibiarkan atau jangan diabaikan ketika kita mempunyai gejala. Karena yang lebih mengenal gejala itu seperti apa itu biasanya adalah yang merasakan terlebih dahulu gitu, harus jeli gitu ya dokter ya. Baik, banyak sekali pertanyaan sudah masuk dan ini ada satu lagi pertanyaan dokter, malah dua gitu. Dari bidang fisik dokter Dia, apakah gangguan irama jantung bisa mengarah pada serangan jantung? Gangguan jantung. Gangguan irama jantung pertama bisa menyebabkan gagal jantung, yang kedua juga bisa menyebabkan serangan jantung. Dua-duanya bisa. Jadi, ya. Pertama pada gangguan irama jantung yang berupa atrial fibrilasi atau irama jantung tidak teratur. Gitu ya. Gangguan irama jantung atrial fibrilasi ini sering sekali menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Karena ketika irama jantung tidak teratur, maka gampang mudah sekali terjadi suatu penyumbatan ya, di darah. Itu yang kemudian bisa mengakibatkan serangan jantung atau gangguan. Jadi sumbatan pada serangan jantung ini biasanya pada otot jantung yang utama ya dok ya? Jantung utama, koroner, biasanya juga stroke yang paling sering. Jadi penyumbatan di pembuluh darah otak seperti itu. Gitu. Baik dokter, ini satu lagi dari Kemantran Gondomanan 1 ya. Untuk orang yang sering mengalami tindian, ini bahasa Jawa ya dok. Tindian pada saat itu apakah berkaitan dengan gejala jantung? Apakah itu merupakan gejala detak jantung berhenti? Mohon penjelasan dan pencegahannya. Iya. Jadi ada istilah di kedokteran namanya sleep apnea. Ya, sleep apnea. Jadi henti nafas saat tidur gitu ya. Henti nafas saat tidur. Dan ini beberapa mungkin di masyarakat banyak yang mengatakan saya tindihan. Ya. Jadi sleep apnea itu ada suatu henti nafas saat tidur. Ini memang akhirnya akan menyebabkan kalau terus-terusan terjadi gagal jantung. Jadi
mungkin harus dievaluasi, betul nggak tindihannya Oh, itu itu. adalah suatu tindihan yang maksud atau Iya. itu adalah slip up Ya. Atau memang gangguan tidur yang namanya sleep apnea itu ya. Jadi sudah ada beberapa klinik gangguan tidur yang kalau memang sering terjadi seperti itu mungkin bisa diperiksa. Gitu. Atau mungkin gangguan sleep apnea itu juga karena kaitannya dengan penyakit lain juga bisa gitu. Misalkan karena kalau orang kegemukan Biasanya ngorok kemudian lidahnya kelihatan karena rileks ya, kalau tidur kan relaksasi gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Gondomanan 1 terkait dengan tindian, dan mungkin ini kalau di Jawa ini memang familiar ya dengan tindian gitu ya. Bapak dan Ibu peserta live Zoom Obras Rumah Sakit Jogja yang berbahagia, asik sekali ngobrol dengan Dr. Indah Paranita, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Jogja. Tidak terasa 1 jam sudah kita melewati obrolan ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya bagi pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, dan juga memberikan wawasan tentang kesehatan jantung, khususnya gagal jantung kepada rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang hari ini bergabung dalam link Zoom meeting. Nah, sebelum kita akhiri, mohon mungkin Dr. Indah bisa menjelaskan nih. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dokter, tetapi bagaimana proses di Rumah Sakit Jogja sendiri terkait dengan proses diagnostis atau proses terapi yang ada di Rumah Sakit Jogja, apa saja yang bisa dilakukan atau diakses di Rumah Sakit Jogja? Baik. Jadi kami di Rumah Sakit Jogja ini memiliki pertama poli jantung ya, di mana pasien-pasien memang ada keluhan, kemudian ada gejala-gejala yang mungkin dirasakan terkait jantung, bisa memeriksakan ke poliklinik jantung yang kami buka dari hari Senin hingga Sabtu. Kemudian kami memiliki alat ekokardiografi atau USG jantung, ini dapat mengetahui bagaimana struktural dari jantung, kemudian juga mengetahui tadi mendiagnosa gagal jantung, termasuk bagaimana menghitung kekuatan pompa jantung, itu bisa kita lakukan dengan alat ekokardiografi ini. Selain itu kami juga memiliki treadmill, yaitu suatu alat yang untuk mengetahui apakah ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi mendeteksi awal bagaimana resiko kita terjadi suatu serangan jantung. Selain itu juga kami punya alat Holter, di mana itu kita bisa mengecek atau mendiagnosis apakah terjadi suatu gangguan irama jantung pada beberapa pasien. Dan alat-alat yang lain adalah kami sudah memiliki alat laboratorium kateterisasi jantung, pertama kita gunakan untuk pasien-pasien yang serangan jantung akut, dan kita bisa lakukan pemasangan ring jantung dengan segera seperti itu. Kemudian juga terakhir kita punya CT kardiak, itu juga suatu alat yang bisa mendiagnosa apakah terjadi penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Baik, ternyata cukup lengkap ya yang Rumah Sakit Jogja miliki untuk bisa diakses oleh masyarakat secara luas, masyarakat Jogja dan sekitarnya. Dan menggelitik sekali terkait dengan ini, Dok. Tadi belum sempat dibahas terkait dengan pemeriksaan yang bentuknya screening, misalkan medical check up. Nah, medical check up untuk jantung sebenarnya itu sudah mulai disarankan ketika kita itu mulai masuk ke umur berapa, Dokter? Ya, untuk laki-laki 45 tahun ke atas itu disarankan, sedangkan pada perempuan 55 tahun ke atas kita disarankan untuk screening mulai dari treadmill terutama untuk mengetahui bagaimana resiko serangan jantung. Yang terakhir, Dokter, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana menekan agar angka kesakitan akibat penyakit jantung bisa menurun untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya. Ini ada pesan khusus, Dokter? Jadi memang gaya hidup sehat itu amat penting pada masyarakat, karena dari gaya hidup sehat inilah kita akan mencegah kejadian angka kesakitan pada jantung. Kemudian juga bagaimana kemudian dari diet, kemudian olahraga, stop rokok, cegah obesitas, dan mulai biasakan lakukan aktivitas fisik harian, sehingga pasien-pasien yang ada akan berkurang, kemudian angka kesakitan jantung juga akan berkurang. Termasuk kalau sudah masuk protokol terapi harus patuh gitu ya, Dok. Tidak bosan ya, karena kombinasi obat jangka panjang inilah yang kadang-kadang melenakan, pasien sudah nyaman, tidak ada keluhan, dan menghentikan pengobatan sendiri, itu yang kemudian akhirnya angka kekambuhan ini meningkat. Ya, baik. Terima kasih sekali Dr. Indah Paranita atas obrolannya kita pada pagi hari ini, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan rekan-rekan pegawai pemerintah kota yang hari ini bergabung dalam Zoom meeting. Terima kasih sekali kami haturkan, Dokter. Jika mau berkunjung ke Rumah Sakit Jogja dan mau berkonsultasi seputar kesehatan jantung, bisa menemui di klinik
jantung dan pembuluh darah bersama Dr. Indah, dan ada satu dokter lagi, Dr. Anggia Endastatuti, juga spesialis jantung pembuluh darah, yang bisa Bapak dan Ibu temui untuk berkonsultasi masalah kesehatan jantung. Terima kasih sekali lagi dokter, dan masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, serta rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang berbahagia. Satu pesan kunci yang akan kita sampaikan kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya. Di masa sekarang ini, monggo kita tetap dengan protokol kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun aktivitas Bapak dan Ibu sekalian lakukan, karena itu menjadi salah satu kunci bagaimana perilaku kita menjaga kesehatan, terutama pada penyakit-penyakit menular. Dan khusus pada penyakit-penyakit yang tidak menular, salah satunya tadi sudah kita bahas, gagal jantung, adalah rubahlah perilaku hidup kita kepada perilaku hidup dan gaya hidup yang lebih sehat, yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Indah Paranita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya Sudha Hartono, mohon pamit undur diri, dan jika masyarakat menghendaki informasi seputar kesehatan maupun layanan akses Rumah Sakit Jogja, silakan bisa mengunjungi di sosial media Rumah Sakit Jogja, mulai dari website, kemudian Instagram, YouTube, maupun di Facebook Rumah Sakit Jogja. Saya Sudha Hartono pamit undur diri, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.